Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi sama saya, Nes, untuk latihan TPS kuantitatif, yaitu matematika sederhana, hitung-hitungan tapi yang sederhana. Ini jauh lebih mudah dari matematika dasar, apalagi matematika IPA. Jadi mari dibuka bukunya, sudah siapkan semuanya. Jadi mari kita lanjut latihan kita, pembahasan dari saya, semoga bisa dipahami. Oke, tanpa berlama waktu lagi, mari kita mulai. Oke, nomor 812. Rata-rata 3 bilangan adalah 6 dan rata-rata 2 bilangan lain adalah 7,5. Yang ditanyakan rata-rata kelima bilangan tersebut. Ini jangan lupa rumusnya X bar campuran itu adalah N1 plus X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2. Misalkan kalau ada 3 data ya, N2 kali X bar 3 dan seterusnya, dibagi jumlah datanya N1 plus N2. Misalkan kalau ada N3 ya, ada N3 plus dan seterusnya. Oke, kemudian rata-rata 3 bilangan adalah 6, berarti ini ditanyakan X bar campurannya. N1 nya adalah 3, rata-ratanya 6. N2 nya adalah 2, X bar gabungan X barnya adalah 7,5 per 3 plus 2. Berarti ini 18 plus 15 dibagi 5. Jadinya adalah 33 per 5. Hasilnya adalah 6,6. Lanjut nomor 814. Bila biaya komunikasi telepon untuk 1 menit pertama adalah Rp3.000 dan biaya selanjutnya adalah Rp150 per detik, maka 7.500 dapat digunakan untuk melakukan komunikasi telepon selama berapa detik? Oke, ini yang pertama adalah sudah diketahui 1 menit atau 60 detik itu dia adalah Rp3.000. Sedangkan total yang harus dibayar itu adalah 7.500. Terus kita kurangi dulu. Ini saya kurangi 3.000, hasilnya adalah 4.500. Nah, 4.500 itu selama berapa detik? Ingat, per detik tadi setelah ini per detik atau 1 detiknya itu biayanya adalah Rp150. Maka ini saya bagi 150, ketemulah ini sama ini ya, hasilnya adalah 30 detik. Hati-hati, ingat tadi sudah 1 menit atau 60 detik ditambah 30 detik. Jadi dia melakukan komunikasi melalui telepon selama waktunya adalah 60 ditambah 30 yaitu 90 detik. Lanjut nomor 815. Jika suatu bilangan bulat habis dibagi 6, ingat pokoknya kalau ada kata-kata habis dibagi itu artinya adalah habis dibagi itu adalah kelipatan ya. Berarti habis dibagi 6, kelipatannya 6 dan 14. 6 ini bisa saya rubah dia jadinya 2 kali 3, yang ini adalah 2 kali 7. Sebenarnya ini yang ditanyakan adalah bilangan tersebut pasti habis dibagi berapa lagi? Pasti kelipatannya dari 6 dan 14, atau karena ini 6 itu terdiri dari 2 kali 3, ini sebenarnya 1 sama 6 juga boleh. 1 kali 6, ini juga 1 kali 14 juga boleh.
Saya ambil yang atas dulu, 2 kali 3, kemudian yang pertama 2 kali 3 sama 2 kali 7. Loh, ini berarti 2-nya bisa saya jadikan 1 dong. Ini 3-nya, ini ada 3, ini ada 7. Berarti bilangan yang habis dibagi 6 dan 14 itu adalah unsur dari ini dia, ada 2, 3, 1, 6 dan 2, 7, 1, 14. Jadi harus ada unsurnya dari kedua ini, 6 dan 14. Tidak boleh 6 tok, tidak boleh 14 tok ya. Jadi misalkan kamu 2 ya sama 2 boleh, atau 2 sama 7, atau 3 sama 7. Jangan 2, 3, 6. Nah, sedangkan di sini 7 sama 14 kan nggak ada, itu jangan dijawab seperti itu, oke? Nah, karena di sini dilihat pilihan jawabannya juga. Pilihan jawabannya adalah A-nya 21, B24, C32, D44 dan E48. Maka dilihat aja. Ini kemungkinannya ya. Ini 2, ini 3, ini 2, ini 7. Berarti kan bisa saya ambil 2 kali 7, bisa juga 3 kali 7. Berarti ini bisa 14 atau ini bisa dibagi 21. Jadi ini dia pasti habis juga ketika dia dibagi 14 atau dia dibagi 21. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 816. Rata-rata dari 23XY adalah 5. Jadi rata-ratanya itu kan berarti rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Jadi ini ada 2, 3, X dan Y. Saya bagi 4, itu dia sama dengan 5. Atau bisa saya kalikan ya, ini juga saya tambah. 5 plus X plus Y dia sama dengan 20. Berarti X plus Y sama dengan 15. Ini dapat pernyataan 1 maksud saya, X plus Y 15. Kemudian ada pernyataan lagi, rata-rata 4, 5, 6 XY. Oh sorry, ini yang ditanyakan berapakah rata-rata dari 4, 5, 6 X dan Y. Ya sudah, rata-rata sekali lagi dia adalah jumlah data dibagi banyak data. Berarti 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah X tambah Y per 5 tuh 2, 3, 4, 5 ya kan. Rata-ratanya berapa gitu. Kita jumlah, ini 4 tambah 6 10 sama 5 15. X plus Y nya ini tadi ketemu 15 ya, ini. Kemudian kita bagi 5. 15 tambah 15 adalah 30. 30 dibagi 5 adalah 6. Jadi ini sangat simple. Yang penting harus tahu triknya dan banyak-banyak latihan aja. Oke, nomor 817. 817 di sini dikatakan persegi panjang mempunyai luas 120. Jadi luas persegi panjang awalnya itu adalah mula-mula ya 120 cm persegi. Kemudian luasnya ini panjangnya akan ditambah 25%. Sedangkan lebarnya akan dikurangi 20%. Maka luas persegi panjang akhirnya atau setelah ditambah panjangnya setelah ditambah 25% dan lebarnya setelah dikurangi 20% itu luasnya persegi panjang berapa, kayak gitu. Oke, kalau ditambah ini berarti diapakan? Ayo, kalau ada persen dan dia ditambah, itu berarti dia ya udah ditambah. Apanya yang ditambah? Persennya. Jadi misalkan seperti ini. Persen itu kan totalnya 100. Nah, ini penambahnya 25, berarti dia ditambah jadinya 125%. Sedangkan ini dikurangi, ya sudah kita kurangi juga.
Dikuranginya gimana? Ingat persen itu adalah totalnya 100. Jadi 100 dikurangi 20, jadi ini tinggal 80%. Oke, maka luas persegi panjang yang baru berarti P baru ya, PB saya kalikan lebar yang baru dikali mula-mula, luas mula-mula. Panjang baru otomatis ditambah 125%. Berarti 125 per 100. Yang ini 80%, 85 per 100 saya kalikan 120. Nah, ini sama ini berarti dia jadinya ini adalah saya bagi 25, ini 4, ini 5. Saya bagi 20, ini 4, ini 5. 5, 4, habis tinggal 120. Berarti luas yang baru pun tetap 120 cm persegi. Jadi intinya kalau ditambah pokoknya persennya ditambah naik jadinya 125. Kalau dia dikurangi berarti dia turun. Dikuranginya persennya totalnya 100 dikurangi berapa persen seperti itu. 80 tinggal dikalikan seperti biasa. Selesai deh. Oke? Paham ya? Sekarang nomor 818. 818 itu soalnya jika suatu pekerjaan memfotokopi dikerjakan dengan mesin 1, 2, atau 3 saja, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berturut-turut 35 menit, 45 menit, atau 60 menit. Jika ketiga mesin digunakan bersama-sama selama 13,5 menit, maka pekerjaan fotokopi tersebut selesai berapa bagian? Jadi kalau ada mesin fotokopi 1 tadi waktunya adalah 36 menit. Mesin fotokopi 2 45 menit, mesin fotokopi 3-nya adalah 60 menit. Kalau bersama-sama berarti kan waktunya pasti lebih singkat, ya kan? Kalau lebih singkat berarti gimana dong? Berarti dibalik ya. Jadi 1/T, maksudnya 1/T itu satu pekerjaan waktu totalnya berapa? Yang satu tadi waktunya 36, yang kedua waktunya adalah 45, yang ketiga adalah waktunya 160. Maka kita samakan penyebutnya jadi berapa ya? 180. 180 berarti ini adalah 5, di sini adalah 4, di sini adalah 3. 5 tambah 4 tambah 3 ini 7 tambah 5 12 ya. Ini baru masih seperti, berarti T-nya adalah 180 dibagi 12. 180 dibagi 12 itu adalah 15 menit. Jadi kalau ketiganya ini bekerja bersama-sama mesinnya, maka hanya fotokopi itu selesai hanya dalam waktu 15 menit gitu kan, pasti lebih cepat ya kalau ketiganya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah jika sudah 13,5 menit, jadi waktunya berapa bagian? Ya tinggal kita bagi aja, 13,5 dibagi total waktunya adalah 15. Ini tinggal saya bagi, atau ini 135 saya bagi 150. Saya bagi 15 adalah 9, saya bagi 15 10. Berarti 9/10 atau sama dengan 0,9. Paham ya? Pokoknya kalau diketahui, ini sering keluar sih. Jadi kalau diketahui mesin fotokopinya sendirian itu sekian, tapi kalau dikerjakan bersama sama, pokoknya kalau dikerjakan bersama-sama itu caranya adalah dibalik ya, 1/, kemudian dijumlah dicari, kemudian dibalik lagi, jangan lupa dikembalikan lagi ke awal karena ini 1/T.
kita lanjut kalau begitu nomor 819. 819 ini adalah garis. Jadi saya gambar dulu. Nah, yang ditanyakan adalah X plus Y-nya. Jadi seperti ini. X-nya jelas ya. X-nya di sini adalah pelurusnya dari 41. Jadi ini kalau saya seperti ini, dia ini berarti adalah pelurusnya 41. Sekian pelurus itu berarti 180. Oke. 180 derajat dikurangi 41 berarti X-nya ketemu 139. Oke. Kemudian yang Y dilihat X dan Y ini dia garis AB sama CD kan dia sejajar. Ingat kembali garis-garis yang saling sejajar pada dulu waktu SMP, silahkan dibuka-buka. Di situ ada sudut-sudut banyak banget, yaitu sudut sehadap, sudut dalam seberangan, dalam sepihak, luar seberangan, atau saling bertolak belakang, atau berpelurus, atau berpenyiku ya. Jadi itu silakan dibuka-buka lagi, dipahami lagi. Oke, sekarang dilihat ini X dan Y, dia ini adalah sudut dalam berseberangan ya kan, dia ini ada di dalamnya garis. Jadi AB sama CD. Jadi ini nggak usah dilihat ya, garis yang ini tidak usah dilihat karena ini cuma jadi pengecoh aja, jadi jangan bingung. Yang dilihat adalah garis AB sama CD ini dan juga garis yang miring seperti di sini. Ini Y-nya otomatis kan ini adalah sisi yang luar, ini juga sisi yang luar, sedangkan ini dia di dalam. X dan Y jelas dia ada di dalam dan dia nyebrang ya kan, dia nyebrang. Jadi sudut dalam berseberangan itu nilainya adalah sama. Maka kalau X-nya adalah 139, maka Y-nya itu sama dengan X juga 139, tinggal dijumlah doang. 139 tambah 139 hasilnya adalah 278. Nomor 820. Panjang CD adalah angka 8 dan AC tegak lurus AB, maka panjang AB adalah berapa? CD adalah angka 8, berarti angka 8 itu 2A2. Saya gambar dulu. Ini tadi CD itu di sini ya. CD itu adalah 2A2. Sedangkan ini adalah A, ini E, dan ini adalah B. Yang ditanyakan adalah panjang A sampai B. Ingat tadi CD itu yang ini ya, CD itu yang ini 2A2. Sedangkan panjangnya AC dan AD ini dia sama. Dan dia tegak lurus ya, AC
AC ini tegak lurus terhadap AB, berarti ini dia siku-siku. Karena dia siku-siku nih 2K2, jelas AD itu 2, AC itu adalah 2. Jadi misalkan ini 3K2 ya sisinya AD 3, AC-nya 3 ya kan. Ini 4 akar 2 berarti ini 4, itu 4. Oke. AD 2 berarti ini 2, ini 2, ini 2. Berarti AB-nya tinggal dijumlah 2 tambah 2 tambah 2. Ini sampai sekian. Itu adalah AB. Jadi AB jelas 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 adalah 8. Nomor 822. Jika luas persegi adalah 64 cm, maka perbandingan keliling lingkaran dengan keliling persegi adalah berapa? Karena lingkaran itu ada di dalamnya persegi, luas persegi itu adalah 64, berarti ini jelas sisinya adalah 8. Sisinya persegi ini dia sama dengan diameter lingkaran. Karena diameternya lingkarannya 8, berarti otomatis jari-jari lingkarannya adalah 4. Yang ditanyakan adalah perbandingan keliling lingkaran dengan keliling persegi. Ini saya ambil dia adalah keliling lingkaran PD aja ya. Ini berarti ini boleh PD atau boleh 2PR terserah ya. Sedangkan keliling persegi jelas 4S. Diameternya tadi adalah 8, berarti ini 8 ini 4 kali 8. Ini 8, itu 8, berarti perbandingannya jelas pi per 4. Oke, saya pikir ini pasti bisa. Sekarang lanjut nomor 823. 823 CFDG dan EGBX adalah persegi, maka banyak segitiga siku-siku pada gambar adalah berapa? Ini saya gambar dulu. Saya besarkan ya supaya kelihatan. Seperti ini ya kira-kira. Ini yang diketahui EGBX ya. EGBX ini jelas dia adalah persegi, sedangkan segitiganya adalah segitiga AGH. Di sini DFC ya, berarti ini adalah C. Ditambah sendiri yang adalah C. CFDG jadi yang ini CFDG ini juga persegi, ini sama, ini juga sama. Nah, jadi karena CFDG yang ini ya, CFDG ini adalah persegi, ini juga persegi EGBX. Yang ditanyakan adalah berapakah banyak segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku karena ini sisinya sama, ini tegak lurus pasti di sini, ini juga pasti tegak lurus. Kalau ini tegak lurus, ini juga pasti tegak lurus, ini tegak lurus. Dari sini aja kelihatan kalau ada segitiga siku-sikunya ada 1, 2, 3, 4. Oke ya, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini, kemudian ada di sini, dia di sini ada ini pasti siku-siku di sini, ini juga pasti siku-siku di sana. Berarti ini tadi 1, 2, 3, 4, ini ada 5 itu EGB dan juga BEX ada 6. Oke, ada 6. Kemudian
dan juga EGX, berarti ada tambahan 2 lagi, dia berarti ada totalnya ada 8. Atau bisa saya tuliskan, yang pertama adalah segitiganya jelas ACF, yang kedua adalah CGF, yang ketiga adalah GDF, yang keempat adalah DF. Oke. Kemudian yang kelima dia adalah EBG, yang keenam adalah EBX, yang ketujuh adalah GBX, yang kedelapan adalah EGX. Oke. Jadi yang ditanyakan sekali lagi adalah yang segitiganya siku. Oke, jadi ada totalnya ada 824. Panjang DE 3 kali panjang CD dan panjang AB sama dengan 2 cm. Jika luas segitiga ABC adalah 3 cm persegi dan AB tegak lurus terhadap CE, maka panjang DE-nya berapa? Ini saya gambar dulu. Karena di buku itu juga kurang ya. Jadi di sini adalah A, silahkan ditambah sendiri. Ini B, ini adalah C, ini D, ini adalah E. Yang diketahui yang pasti adalah AB-nya 2. Jadi AB itu sama dengan 2. Dan yang sudah diketahui lagi adalah luas segitiga ABC itu adalah 3. ABC. Luas segitiga itu setengah, luas segitiga ABC itu adalah setengah kali AB kali CD. Ini dia tegak lurus. Karena di situ ada diketahui AB ini tegak lurus terhadap CE. Jadi ini pasti tegak lurus. Ini hasilnya tadi 3, AB-nya ini tadi adalah 2. Dari sini dapat diketahui CD itu nilainya adalah 3. Terus kita cek lagi, DE itu panjangnya 3 kali CD, otomatis panjangnya DE adalah 9. Yang ditanyakan adalah panjangnya DE. Dan dapat diketahui panjangnya DE adalah 9. Oke ya. Kemudian untuk mengisi penuh sebuah bak air, Ira membutuhkan 8 ember air. Jika Ola memiliki ember yang besarnya hanya setengah dari milik Ira, berapakah ember air yang Ola butuhkan untuk mengisi penuh bak air tersebut? Ini jelas banget bak Ira, jadi Ira itu bisa mengangkut 8 ember air ya. Sedangkan Ola embernya itu hanya setengahnya. Jadi Ola itu setengahnya dari I. Berarti Ola ini harus membutuhkan berapa ember itu supaya penuh. Kalau Ira aja 8, Olanya berarti ya tinggal butuh 16 ember supaya penuh. Karena Ola ini setengahnya, kapasitas embernya itu setengahnya dari Ira. Kalau Ira aja 8, berarti Olanya otomatis 16, tinggal dikalikan 2 ya. Karena ini perbandingannya adalah 1:2. Nomor 832,
omset A ini pada omset A nya sekarang 7.500.000, kemudian ingin Oke, 832 omset, ini omsetnya A adalah 7.500.000 omsetnya A, terus ingin naik 54%. Ingat ya, pokoknya kalau naik itu ya tinggal persennya ini dijumlah aja, maksudnya persen itu kan totalnya 100 ya, dia pengen naik 54 ya sudah, berarti omsetnya bulan depan itu tinggal aja 154% dikalikan 7.500.000, jadi tidak perlu kamu cari ini 54%-nya dari 7,5 juta itu berapa, kemudian nanti dijumlah atau seperti apa, seperti itu tidak perlu seperti itu, langsung aja pokoknya kalau bertambah omsetnya berarti persennya dijumlah juga. Ingat persen itu 100 ya totalnya, tinggal kita kali-kalikan aja ini sama itu, tinggal dikali, nanti ketemunya adalah 11.550.000. 833 omsetnya buku tulis 20, keuntungannya ini buku ya, buku adalah omsetnya 20, keuntungannya 25%. Lem omsetnya juga 20 juta tapi dia keuntungannya 40%. Penggaris omsetnya 40 juta, dia keuntungannya 50%. Pensil, ini penggaris ya, ini pensil, omsetnya 25 juta, dia dapat 10% keuntungan, paling rendah sendiri. Ballpoint 50 juta, keuntungannya 20%. Yang diketahui lagi adalah jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk buku tulis dan pensil. Jadi buku tulis dan pensil ini omsetnya 2 kali lipat, otomatis bukunya ini ballpoint ini buku. Berarti buku ini sekarang omsetnya adalah 40 juta dan pensilnya ini omsetnya adalah 50 juta. Karena dia berhasil menaikkan atau meningkatkan 2 kali lipatnya, otomatis ini tinggal dikali 2, ini juga 2. Yang ditanyakan total keuntungan berapa juta, seperti itu. Ya tinggal kita kalikan aja totalnya, untungnya berarti ini 40 juta dikalikan 25%. Berarti 40 kali 25% dia adalah 10 juta. Keuntungannya lem 20 juta, keuntungannya 40%, berarti dia 8 juta. Ini saya tulis dalam juta rupiah gitu ya. Keuntungannya penggaris ini berarti adalah tinggal dikalikan 40 sama kali 50%, ini berarti dia adalah 20 juta. Keuntungannya pensil adalah 5 juta, jelas ini kali ini. Keuntungannya ballpoint 50 kali 20%, dia adalah 10, tinggal dijumlah. Ini 10, 30, 40, 45 tambah 8 adalah 53 juta rupiah. Jadi dari mana 10 tadi? 40 dikalikan 25%, dapat 10. 20 kali 40%, 8. 40 kali 50%, 20. 50 kali 10%, 5. 50 kali 20%